Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinur Olivia dari semester 5 ekstensi PAI akan menjelaskan tentang aspek pengetahuan materi Al-Quran Hadis yang diambil dari kelas 8 Madrasah Sanawiyah untuk memenuhi tugas UAS dan UTS mata kuliah pengembangan dan pembelajaran Al-Quran Hadis. Langsung saja ke bab pertama yang poin B. Hadis. Tentang pengertian hadis. Secara bahasa, hadis artinya baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, cerita. Titik. Kalimat tersebut menjelaskan tentang aspek pengetahuan faktual karena menyajikan tentang pengertian hadis secara bahasa. Selanjutnya, menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbatkan kepada diri Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Kalimat tersebut menjelaskan tentang aspek pengetahuan faktual karena menyajikan tentang pendapat para ulama tentang hadis. Ada juga aspek pengetahuan prosedural karena menjelaskan tentang tahapan-tahapan hadis dari perbuatan, penetapan, perjalanan Nabi hingga menjadi Rasul. Selanjutnya A. Perkataan. Yang dimaksud dengan perkataan adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang seperti bidang syariah, akidah, akhlak, pendidikan, dan sebagainya. Kalimat tersebut menjelaskan tentang aspek pengetahuan faktual karena menyajikan tentang definisi atau pengertian dari perkataan. Ada juga pengetahuan prosedural karena menyajikan tentang tahapan-tahapan dari bidang-bidangnya hadis. Selanjutnya, poin B. Perbuatan. Perbuatan adalah penjelasan praktis Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan-peraturan syara yang belum jelas teknis pelaksanaannya. Kalimat tersebut menjelaskan tentang aspek pengetahuan faktual karena menyajikan tentang definisi dari perbuatan. Selanjutnya, seperti hanya jumlah rakaat, cara mengerjakan haji, cara berzakat, dan lain-lain. Aspek ini menjelaskan tentang pengetahuan prosedural karena menyajikan hadis yang menjelaskan tentang jumlah rakaat, haji, berzakat, dan lainnya. Selanjutnya, perbuatan Nabi yang merupakan penjelas tersebut haruslah diikuti dan dipertegas dengan sebuah sabdanya. Aspek ini menjelaskan tentang pengetahuan metakognitif karena menjelaskan tentang kehidupan sehari-hari yang mana harus diikuti oleh hadis sesuai dengan sabda Nabi Muhammad. Selanjutnya yang C. Takrir. Takrir adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabat serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya itu. Kalimat ini menjelaskan tentang aspek pengetahuan faktual karena menyajikan tentang pengertian dari takrir. Kemudian ada juga aspek pengetahuan metakognitif karena menjelaskan tentang perilaku sahabat-sahabat Nabi yang sesuai dengan tindakan Rasulullah SAW yang menjadi hadis. Selanjutnya D. Sifat, keadaan, himmah
keinginan Rasulullah. Sifat-sifat dan keadaan himmah Nabi Muhammad SAW adalah merupakan komponen hadis yang meliputi. Nah, jelas di sini menjelaskan tentang faktual karena menyajikan tentang pengertian, dan pengertian itu yang pertama, sifat-sifat Nabi yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabatnya dan para ahli sejak baik mengenal sifat jasmani ataupun moral akhlaknya. Pada kalimat tersebut menjelaskan tentang aspek pengetahuan prosedural dan metakognitif karena menjelaskan tentang tahapan sifat-sifat Nabi yang dituliskan oleh para sahabatnya dan para ahli. Kemudian juga tentang sifat Nabi secara moral dan akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, silsilah nasab, nama-nama dan tahun kelahirannya yang ditetapkan oleh sejarawan. Ini juga termasuk aspek pengetahuan prosedural karena menjelaskan tentang tahapan dari silsilah Nabi baik secara keturunan, kelahiran oleh para sejarawan. Yang ketiga, himmah, keinginan Nabi untuk melaksanakan suatu hal seperti keinginan beliau untuk berpuasa setiap tanggal 9 Muharram ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin berpuasa. Ini merupakan aspek pengetahuan metakognitif karena menjelaskan tentang kehidupan Nabi pada saat itu, tentang keinginannya yang ingin berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Selanjutnya, mereka berkata, para sahabat, "Ya Rasulullah, ini adalah hari yang diagungkan Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Jika tahun depan kita bertemu dengan bulan Muharram, kita akan berpuasa pada hari ke-9, tanggal 9. Kalimat ini menjelaskan tentang aspek pengetahuan faktual karena menyajikan tentang perkataan para sahabat Nabi. Kemudian ada juga aspek pengetahuan konseptual karena menyajikan tentang sabda Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW, "Jika tahun depan kita bertemu dengan bulan Muharram, kita akan berpuasa pada hari ke-9, tanggal 9. Nah, pada arti dari hadis Nabi mengandung aspek pengetahuan prosedural karena menjelaskan tentang tahapan puasa pada bulan Muharram yang bertepatan pada hari ke-9, tanggal 9. Selanjutnya ke aktivitas kelompok. Yang nomor 2, carilah contoh peristiwa yang menunjukkan perkataan, perbuatan, dan takrir Rasulullah SAW dari berbagai sumber yang terpercaya. Di sini para siswa disuruh untuk menganalisa tentang hadis yang menunjukkan perkataan, perbuatan, dan takrir Rasulullah dari sumber-sumber yang terpercaya. Berarti merujuk pada aspek pengetahuan faktual dan juga konseptual. Nah, faktualnya karena bisa merujuk dari perkataan para sahabat, kemudian bisa juga dari hadis-hadis yang menjadi konseptual. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.